Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal membahas lagi token Luna Classic karena memang ada good news terbaru ya dari token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Dimana sekarang ini gue buka di exchange Binance ya. Dan untuk kondisi market, wow, Bitcoin-nya udah nanjak 6,60% ya. Ethereum pun nanjak nih 4 persenan. Namun Luna Classic sekarang sedang koreksi, turun 3,50%. Termasuk stablecoin-nya juga ya, stablecoin algoritmiknya dia pun turun 14 persenan. Namun di sini beberapa altcoin lebih cenderung nanjak gitu ya ketimbang yang turun. Oke, jadi langsung saja nih kita bahas Luna Classic. Nah, untuk dari chart Luna Classic memang terlihat masih sangat tinggi sekali ya. Wow, naik-naik ke puncak gunung nih untuk Luna Classic. Memang sedang gencar-gencarnya sekali ya, top trending di mana-mana nih untuk Luna Classic. Bahkan banyak juga yang bilang, "Bang, kira-kira tambah muatan sekarang bagaimana?" Gua sarannya sih tunggu koreksi aja dulu ya, nggak mungkin selamanya naik, pasti akan ada koreksi. Jadi buat kalian wait and see aja dulu. Memang ketika kita melihat dari chart time frame satu hari ataupun one day, ini kelihatannya sangat tinggi sekali gitu ya. Ini masih tinggi lah. Tetapi ketika kita lihat dari chart time frame 15 menit, nah kalian bisa melihat ya sekarang ini sedang koreksi nih. Ingat ya, tunggu aja dulu buat kalian yang ingin serok Luna Classic. Tapi gue tidak menyarankan, gue juga tidak merekomendasikan buat kalian serok Luna Classic ya. Intinya ya selebihnya kalian dior lah untuk Luna Classic. Oke, jadi di sini yang akan gue bahas mengenai Luna Classic, di mana udah ada announcement dari Exchange Binance bahwa Exchange Binance akan menerapkan pajak pembakaran 1,2% untuk token Luna Classic. Namun di situ sekarang ini masih rame gitu ya karena memang mungkin gitu komunitas tidak sesuai dengan ekspektasi apa yang diberlakukan oleh pihak Binance ataupun Exchange Binance. Gue juga tidak paham ya apakah sebelumnya itu Seng Pengchou sudah ada perjanjian dengan pihak komunitas Luna Classic atau tidak ya. Tapi yang gue tahu Seng Pengchou itu pernah men-tweet gitu ya di dalam sebuah akun Twitter resminya Secet, dia hanya menginginkan bahwa harus diterapkan pembakaran untuk Luna Classic ya. Untuk selebihnya gua nggak tahu gitu ya. Dan itu udah gua bahas di video gua sebelumnya. Kalau tidak salah di postingan Secet pada tanggal 13 bulan Mei ya. Jadi itu ada sebuah tweetan lah bahwa Secet menginginkan token Luna Classic ini dibakar ya. Dan di sini sekarang Binance kan sudah menerapkan pajak pembakaran untuk Luna Classic dari transaksi on-chain. Bukan berarti dari setiap trading spot ataupun trade margin ya. Ketika kita melakukan jual beli saja itu tidak akan dikenakan biaya pajak untuk pembakaran Luna Classic yang 1,2% itu. Jadi Sejet hanya menerapkan dari orang-orang transaksi dari luar ke dalam, dari dalam keluar ya, deposit dan juga withdraw gitu ya. Kenapa sih harus seperti itu? Kenapa harus berbeda gitu ya dengan Exchange Maxi yang menerapkan pajak transaksi spot gitu ya dan juga transaksi on-chain. Jadi kalau untuk Maxi memang benar ya, dia memperlakukan juga eh, pembakaran pajak 1,2% itu dari setiap trading ya. Trading spot itu diberlakukan juga tuh dari Exchange Maxi. Berbeda nih dengan Exchange Binance dan juga beberapa exchange lainnya. Jadi hanya Maxi lah ya yang gua lihat yang memperlakukan pajak transaksi dari trading spotnya ini, bukan hanya on-chain saja. Oke, di sini akan sedikit gua ulas, akan sedikit gua bahas gitu ya untuk mengenai pembakaran. Namun menurut gua nih ya, Sejet ini justru memberikan yang terbaik untuk para komunitas Luna Classic. Jadi bisa dibilang itu seperti ini. Kalian minta hati, saya ngasih jantung ya, kurang lebih seperti itu. Biasanya kan orang-orang itu dikasih hati malah minta jantung ya, tapi ini saja tidak, ini berbeda, ini luar biasa gitu, powerful sekali ya. Kenapa gue bilang seperti demikian ya, nanti kita bahas nih ya. Dan di sini sekali lagi ini gue bukan menasehati, gue bukan menggurui juga gitu, bukan berarti gue sok pintar ya, tetapi di sini gue hanya sedikit sharing saja, berbagi pendapat, berbagi opini. Oke, jadi langsung saja nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gua masuk di salah satu media cryptoslate.com. Nah, jadi di sini kurang lebih isinya tuh sama lah ya, isi beritanya itu sama dengan yang diumumkan oleh Binance.com. Kenapa gua ambil yang di sini ya? Menurut gua ini lebih mudah aja gitu untuk gua pahamin ya. Oke, langsung saja nih. Binance tidak akan menerapkan pajak Terra Classic untuk perdagangan spot di bursa. Terra Luna Classic akan menambahkan 1,2% pada semua transaksi on-chain, tetapi Binance tidak akan menerapkan pajak perdagangan spot atau margin.
Nah, jadi di sini bagaimana sebetulnya Bang, untuk exchange Binance ini kok tidak menerapkan, tidak disamakan gitu ya dengan pembakaran yang diterapkan oleh exchange Maxi. Oke, jadi di sini ya sedikit gue jelaskan ya, untuk Binance memang tidak menerapkan dari pembakaran 1,2% atau pajak 1,2% ini dari setiap trading ataupun pembakaran spot di bursa, yaitu di exchange Binance ya. Kenapa seperti itu? Ya mungkin gitu ya, yang CZ ambil ketika melakukan perdagangan itu kan tidak melewati blockchain, itu tidak menggunakan blockchain ya. Jadi yang diterapkan itu hanya yang melewati blockchain, yaitu deposit dan juga withdraw. Itu sih menurut gua yang diambil oleh Binance gitu. Kenapa? Ini hanya dari transaksi on chain-nya saja. Nah, nanti bakalan kita bahas lebih dalamnya lagi, oke? Nah, di sini Binance telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan mendukung pembakaran pajak Luna Classic untuk perdagangan spot atau margin yang dilakukan di bursanya. Proposal tata kelola Luna Classic 3568 dan 4159 disahkan untuk menambahkan pajak 1,2% ke semua transaksi on-chain pada ketinggian blok 9.475.200. Namun, perdagangan pertukaran dikelola melalui buku pesanan internal dan tidak diselesaikan secara on-chain. Hanya setoran dan penarikan yang terdaftar secara on-chain untuk memastikan penyelesaian perdagangan yang cepat. DEX memungkinkan pengguna untuk berdagang secara on-chain dan dengan demikian akan menerapkan pemotongan pajak 1,2%. Tetapi pertukaran lainnya cenderung mengikuti jejak Binance. Nah, jadi di sini ya, ada sebuah berita seperti ini. Binance telah mengumumkan secara resmi ya di website resminya Binance.com bahwa dia akan menerapkan pajak 1,2% itu hanya dari transaksi on-chain. Dan di sini pada ketinggian bloknya 9.475.200. Ya, di sini udah jelas, ini poin yang pertamanya. Dan di sini namun perdagangan pertukaran dikelola melalui buku pesanan internal dan tidak diselesaikan secara on-chain. Nah, jadi maksudnya seperti itu yang gue bilang di awal ya. Kenapa dari trading spotnya itu tidak diberlakukan pajak 1,2% untuk dibakar? Karena di sini buku pesanan internal dan tidak diselesaikan secara on-chain atau menggunakan blockchain. Mungkin itu yang saya tangkap, itu yang gua tangkap ya. Dan di sini pun hanya setoran dan penarikan yang terdaftar secara on-chain untuk memastikan penyelesaian perdagangan yang cepat ya. Dan di sini juga ada DEX memungkinkan pengguna untuk berdagang secara on-chain dan dengan demikian akan menerapkan pemotongan pajak 1,2%. Nah, karena memang ketika dari DEX mengirimkan ke exchange Binance itu kita akan menggunakan blockchain. Jadi itu make sense lah ya menurut gua. Jadi itu sangat masuk akal gitu ya apa yang diberlakukan oleh exchange Binance. Ketika kita melakukan trading ataupun perdagangan gitu ya di exchange Binance, kita jual dan beli itu kan kita hanya sekedar jual beli saja, tidak menggunakan blockchain sama sekali gitu ya. Walaupun memang di sini sudah ada salah satu exchange yaitu exchange Maxi yang menerapkan pajak 1,2% diambil dari pajak transaksi trading spotnya gitu ya. Tetapi Binance kenapa tidak gitu. Jadi di sini ada plus minusnya antara exchange Maxi dan juga Binance. Binance akan menerapkan pajak untuk semua setoran dan penarikan menurut siaran pers dari perusahaan yang dikeluarkan Kamis. Nah, jadi di sini poin pentingnya. Setoran transaksi akan dikenakan pajak oleh jaringan Terra Classic sebelum mencapai Binance. Saldo akan dikreditkan ke akun Binance Anda setelah pemotongan pajak 1,2% oleh jaringan. Penarikan pengguna akan menerima jumlah penarikan dikurangi biaya penarikan yang dibebankan oleh Binance dan pengurangan pajak 1,2% oleh jaringan. Oke, di sini nih ya, ini akan sedikit gue jelaskan gitu. Jadi poinnya adalah yang ini ya menurut gue nih. Binance akan menerapkan pajak untuk semua setoran dan penarikan menurut siaran pers dari perusahaan yang dikeluarkan pada hari Kamis. Nah, jadi maksudnya bagaimana ini? Apakah ini transaksi on-chain untuk Terra Luna Classic dan juga USDC-nya saja yang diambil atau seperti apa, Bang? Jadi kurang lebih ini poinnya adalah begini. Kenapa dari exchange Binance tidak menerapkan pajak 1,2% dari trading spot ataupun margin? Karena yang diambil ini lebih gila. Ini menurut saya gitu ya. Ini kalau misalkan saya tidak salah menanggapi gitu ya, tidak salah mengartikan. Jadi apabila menurut kalian ini salah apa yang gue sampaikan, silahkan koreksi, silahkan tuliskan juga di kolom komentar di mana saya salahnya gitu ya. Buat saya bisa evaluasi diri gitu ya dalam segi penjelasan. Oke, di sini Binance akan menerapkan pajak untuk semua setoran dan penarikan ya. Jadi di sini maksudnya bagaimana? Jadi memang dari exchange Binance ini tidak menerapkan pajak 1,2% dari trading spot ataupun margin, tetapi yang diambil oleh exchange Binance adalah dari setiap transaksi on-chain global secara umum. Jadi bukan hanya dari orang-orang yang melakukan deposit ke exchange Binance dari luar koin Terra Luna saja, tidak seperti itu. Apapun itu yang masuk ke exchange Binance dan juga dari exchange Binance keluar itu akan disisihkan untuk pembakaran Luna Classic dan dikenakan pajak 1,2%.
Itu kalau saya tidak salah mengerti. Karena pengumuman yang ada di Binance.com pun sama gitu ya, mendominasi USDC dan juga LUNC ataupun Luna Classic. Jadi kalau gue tidak salah ya seperti inilah penampaiannya gitu ya atau pengertiannya. Jadi apapun gitu ya yang didepositkan ke exchange Binance, koinnya apa gitu ya, itu akan dikenakan pajak 1,2% untuk dijadikan sebuah mekanisme pembakaran Luna Classic. Itu kalau saya tidak salah ya. Jadi kalian bisa cek postingan yang ini, bandingkan dengan postingan yang ada di Binance.com. Itu kalau saya tidak salah ya. Jadi ini lebih gila menurut saya dari tingkat pembakarannya ketimbang hanya dari trading spot saja. Mungkin saja bisa saja gitu ya untuk memperlakukan pembakaran 1,2% ini dari trading spot dan juga margin. Ya mungkin saja juga akan memperlakukan tanggalnya juga seperti yang diterapkan oleh exchange Maxi. Maxi kan dari tanggal 3 September sampai dengan tanggal 17 September. Ya itu yang diberlakukan pajak 1,2% untuk dilakukan pembakaran. Mungkin saja bisa gitu untuk menerapkan hal yang sama, hal yang serupa, tetapi Sajet tidak mau seperti itu. Karena Sajet ya mungkin mendukung juga terhadap Luna Classic sepenuhnya, tapi gue juga nggak tahu ya di balik layar seperti apa. Ya intinya inilah gitu yang diambil oleh Seng Pengjau gitu dari tingkat pembakaran Luna Classic. Dan sini pun udah jelas sekali ya, setoran transaksi akan dikenakan pajak oleh jaringan Terra Classic sebelum mencapai Binance. Saldo akan dikreditkan ke akun Binance Anda setelah pemotongan pajak 1,2% oleh jaringan. Penarikan pengguna akan menerima jumlah penarikan dikurangi biaya penarikan yang dibebankan oleh Binance dan pengurangan pajak 1,2% oleh jaringan. Ya, jadi ini udah jelas lah pokoknya ya dari postingan yang ini kalau tidak salah gitu. Inilah yang gua tangkap gitu ya. Apa yang diambil tindakan oleh Seng Pengjau. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi untuk updatean terbaru adalah Seng Pengjau ataupun Binance lah ya telah menerapkan pajak 1,2% untuk pembakaran token Luna Classic hanya dari transaksi on-chain-nya saja. Berbeda dengan apa yang telah diambil oleh exchange Maxi gitu ya. Maxi kan memperlakukan dari setiap transaksi on-chain dan juga trading spot ataupun margin gitu. Itu akan dikenakan biaya pajak 1,2% untuk pembakaran Luna Classic. Namun saja tidak mengambil tindakan hal serupa karena mungkin Sajet mempunyai pandangan yang lebih bagus gitu ya atau yang lebih baik lah menurut Sajet ya, menurut Sajet gitu. Bukan berarti menurut semua orang tapi menurut Sajet sendiri. Makanya dia hanya mengambil dari transaksi on-chain saja. Namun yang gua tangkap, Sajet tidak memperlakukan hanya untuk transaksi on-chain Luna Classic dan USDC-nya saja ya. Tapi yang gua tangkap itu menurut gua ya, jadi dari setiap transaksi on-chain apapun tokennya, apapun koinnya yang masuk dan juga keluar dari exchange Binance, itu akan dikenakan pajak 1,2% untuk menerapkan mekanisme pembakaran token Luna Classic. Itu kalau saya tidak salah mengartikan, tidak salah menerjemahkan, tidak salah menjelaskan ya. Itulah yang gua tangkap gitu. Jadi menurut kalian bagaimana nih? Apakah gua salah dalam menjelaskan atau memang begitu adanya gitu ya? Intinya ya menurut kalian kalau misalkan gua ada yang salah gitu, silahkan tuliskan di kolom komentar, silahkan koreksi juga. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.